Halo teman-teman semua, selamat datang di ibadah anak Gereja Kristus Jawaban. Bersama kakak-kakak yang keren, kita akan memuji Tuhan dan melakukan aktivitas seru lainnya. Are you ready? Let's get started. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ripka di ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Hari ini Kak Ripka ditemani oleh Kak Jessica. Halo Kak Ripka, halo adik-adik. Kak Ripka lihat deh, adik-adik udah ganteng-ganteng sama cantik-cantik Kak Ripka. Bener banget Kak Jessica, tahun baru, semangat baru. Hari ini kita ngapain aja? Hari ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, memuji Tuhan, dan berkreasi bersama. Kalau gitu, adik-adik yang sudah siap, kita serukan haleluya 3 kali. Yang keras ya, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Musik! Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kak Jessica, hari ini adik-adik semangat sekali memuji Tuhannya. Iya Kak Ripka, karena Allah kita Allah yang hidup, ajaib. Jadi kita harus semangat dalam memuji nama Tuhan, Kak. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita doa dulu ya. Kak Rika akan pimpin dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sangat bersuka cita karena sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan.
Sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersatu hati memanggil nama Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak baik, kami hancurkan, kami usir keluar. Kami mengundang hanya Roh Kudus saja yang berkuasa di dalam hati kami dan pikiran kami. Dan kami juga berdoa buat Kak Marta, biar Tuhan apa yang disampaikan hanya berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Marta bisa ketemu lagi dengan adik-adik di tahun yang baru di ibadah online sekolah minggu. Hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang gagah berani. Namanya adalah Gideon. Cerita tentang Gideon ini adik-adik bisa baca di kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 32. Sebelum Kak Marta lanjutkan cerita, mari sama-sama kita simak video yang berikut. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Nah, minggu lalu adik-adik, Kak Embu sudah cerita bagaimana Tuhan menyertai Deborah dan Barak sehingga mereka memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, setelah peristiwa itu adik-adik, selama 40 tahun bangsa Israel hidup aman, hidup tenang, tidak ada musuh-musuh yang menyerang mereka. Tetapi di situasi yang tenang itu, orang Israel malah mulai berpaling dari Tuhan. Mereka mulai ikut-ikutan menyembah kepada dewa-dewa lain yang ada di Kanaan. Dan itu membuat hati Tuhan menjadi marah adik-adik. Kemudian Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Orang Midian itu kejam adik-adik. Setiap kali mereka datang ke perkemahan orang Israel, mereka menjarah barang-barang milik orang Israel. Mereka mengambil hasil panen mereka. Kemudian juga ternak, hewan, kambing, domba orang Israel, semuanya diambil oleh orang Midian. Bahkan tanaman-tanaman yang ditanam oleh orang Israel juga dicabut oleh orang-orang Midian. Orang Israel menjadi sangat takut adik-adik. Setiap kali mereka datang, orang Midian selalu datang dengan pasukan yang besar.
dia datang juga dengan orang Amalek. Jadi orang Israel tidak berani melawan mereka. Akhirnya orang Israel mulai ingat kepada Tuhan. Mereka berseru-seru memanggil Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, lepaskan kami dari tangan orang Midian. Kami sangat tertindas. Tolonglah kami Tuhan. Mereka terus berteriak, berseru-seru memanggil nama Tuhan. Kemudian bagaimana cara Tuhan menolong orang Israel? Yang pertama, Tuhan mengirimkan seorang nabi untuk datang ke bangsa Israel, memperingatkan mereka agar mereka kembali menyembah kepada Tuhan yang hidup. Dan yang kedua, Tuhan memakai seorang anak muda yang bernama Gideon. Gideon ini berasal dari suku Manasye. Ayahnya bernama Yoas. Dia tinggal di sebuah desa namanya Ofra. Jadi setelah musim panen, bapaknya Gideon, Pak Yoas, suruh Gideon untuk mengirik gandum. Mengirik gandum itu maksudnya memisahkan gandum dari tangkai atau dari batang gandum. Nah, pada saat bekerja, jadi dia mengiring gandum ini di sebuah tempat pemerasan anggur. Tempat ini adalah tempat yang tersembunyi adik-adik. Jadi maksudnya kalau seandainya nanti setelah selesai mengiring gandum itu bisa disimpan di tempat yang tersembunyi supaya tidak diambil oleh orang-orang Midian. Nah, setelah selesai bekerja, Gideon beristirahat, capek adik-adik. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Malaikat Tuhan itu berkata kepada Gideon, "Hai engkau yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau." Loh, Gideon, dia bilang, "Masa Tuhan menyertai kami? Apakah itu benar Tuhan? Selama ini bangsa kami tertindas. Bangsa kami selama ini ketakutan dengan orang Midian." Lalu malaikat Tuhan itu bilang, "Pergilah dengan kekuatanmu, karena aku Tuhan yang mengutus engkau. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, dan engkau akan memukul mereka kalah sampai habis." Lalu Gideon bilang, "Apa aku bisa Tuhan? Aku yang mengutus engkau, jadi pergilah," gitu kata malaikat Tuhan. Dan Gideon bilang, "Oke, tapi aku minta tanda. Aku ingin tahu, apa ini benar malaikat Tuhan? Apakah ini benar Tuhan yang menyuruh aku?" Lalu cepat-cepat Gideon mempersiapkan sebuah olahan masakan dari kambing adik-adik. Setelah selesai, dia bawa masakan itu beserta dengan sepotong roti. Di dekat situ ada sebuah batu. Dan ketika sampai kepada malaikat itu, malaikatnya bilang, "Sekarang dagingnya itu kamu taruh di atas batu. Lalu taruh juga sepotong roti yang tidak beragi itu di atas batu ini. Dan siramkan kuahnya." Kemudian Gideon melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya ke atas batu itu. Dan tiba-tiba ada api yang datang adik-adik, menyambar habis korban itu. Gideon ketakutan. Wah, ternyata benar, aku sedang berhadapan dengan malaikat Tuhan. Lalu Gideon cepat-cepat minta ampun. Dan malaikat Tuhan itu bilang, "Tidak apa-apa, jangan takut." Dan di tempat itu Gideon kemudian mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan, dan dia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, pada malam itu Tuhan berfirman kepada Gideon. Tuhan bilang, "Sekarang engkau punya tugas untuk menghancurkan mezbah Baal milik dari ayahmu, juga tiang berhala yang ada di dekat situ." Gideon dengar-dengaran adik-adik. Dan malam itu ketika semua orang sudah tidur,
Gideon mengajak 10 orang hambanya untuk meruntuhkan mezbah Baal dan juga menebang tiang berhala kepunyaan dari ayahnya. Setelah selesai semuanya dan keesokan paginya terjadi kehebohan. Orang-orang mulai lihat, loh mezbah Baalnya kok runtuh, loh tiang berhalanya juga runtuh. Siapa yang melakukan itu? Akhirnya dicari tahu. Dan ternyata mereka tahu bahwa yang melakukan itu adalah Gideon. Lalu cepat-cepat mereka pergi ke rumahnya. Dia bilang sama bapaknya, Pak Yoas, kami sudah tahu bahwa anakmu Gideon yang meruntuhkan mezbah Baal dan juga menebang tiang berhala itu. Sekarang panggil dia, kami mau hukum mati dia. Lalu Pak Yoas bilang, kalau memang Baal itu adalah Allah, dia sendiri yang akan menolong dirinya. Kamu gak usah membela Baal itu. Lalu semuanya diam adik-adik. Dan sejak hari itu, orang memanggil Gideon dengan sebutan Yerubbaal. Nah, dari cerita tadi ada 2 hal yang kita pelajari dan harus adik-adik lakukan. Yang pertama adalah adik-adik harus selalu dekat dengan Tuhan. Adik-adik harus selalu menyembah Tuhan dalam segala keadaan, baik itu senang, sedih, baik itu dalam keadaan happy, dalam keadaan susah. Adik-adik harus selalu menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus yang memberi keselamatan kepada adik-adik semua. Yang kedua, kalau seandainya ada di antara adik-adik yang sudah mulai melupakan Tuhan, contohnya seperti apa Kak Marta? Contohnya adik-adik sudah mulai malas berdoa, mulai malas baca firman, malas saat teduh. Tapi sekarang adik-adik makin getol, makin giat, makin suka main games ya, nggak tahu waktu. Kemudian nonton drama Korea yang berseri-seri dan sampai malam, sampai pagi, atau main TikTok kan adik-adik. Dan kadang-kadang adik-adik jadi sampai lupa makan, lupa mandi, lupa bantu orang tua. Nah, yang lebih parah lagi, sampai lupa berdoa. Contoh-contoh tadi itu adalah contoh-contoh penyembahan berhala di zaman sekarang. Orang bilang zaman now. Nah, kalau itu terjadi pada adik-adik, adik-adik harus datang pada Tuhan, minta ampun, berdoa, dan adik-adik mulai memperbaiki diri. Mulai kembali rajin saat teduh, rajin baca firman, rajin berdoa, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Karipka, Gideon tuh hebat banget ya Kak. Dia menghancurkan penyembahan berhala milik ayahnya yang juga disembah oleh seluruh bangsa Israel. Bener banget Kak Jessica, Gideon melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Setelah itu dia mendirikan mezbah bagi Tuhan supaya orang Israel hanya menyembah kepada Tuhan. Wah, keren banget ya. Kita juga harus seperti Gideon yang selalu menyembah hanya kepada Tuhan. Sekarang waktunya kita belajar ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Maleakhi 3 ayat 7b. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Ayo adik-adik, ikuti gerakan bersama Kak Ripka. 1, 2, 3. Maleakhi 3 ayat 7b. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Hai teman-teman, sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya berkreasi. Untuk minggu ini, teman-teman bisa mengirimkan foto atau video bakat dari teman-teman. Misalnya, menyanyi, main gitar, melukis atau menggambar,
menari, dan lain-lain. Semua bisa buat kan? Yuk teman-teman, yang mau bisa kirim ke guru kelasnya. Nanti David share seperti video ini. Hai David, gimana ibadah hari ini? Bagus Kak Marta, David happy banget. Firmannya mantap dan luar biasa. Iya, dari hari ini kita belajar bahwa kita hanya boleh menyembah Tuhan saja. Betul Kak Jessica, kita tidak boleh menyembah yang lain karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan kepada kita. Amin, setuju kakak-kakak. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Nanti Kak Marta yang akan pimpin dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan-Mu selama ibadah hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang kami dengarkan hari ini dapat menjadi berkat bagi semua adik-adik yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang memberikan keselamatan dalam hidup kami dan kami harus tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati seluruh keluarga kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menolong kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.